warahmatullahi wabarakatuh. Kata Walt Disney, semua impian bisa jadi kenyataan kalau kita ada keberanian untuk mengejarnya. Perkenalkan, saya Aurel Salsabila Setia Putri dari kelas 9I. Saya akan mempresentasikan tentang mengapresiasi peradaban Daulah Umayyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang awal berdirinya Daulah Utsmani. Suku Kai merupakan nenek moyang Daulah Utsmani yang melarikan diri dari serangan Genghis Khan dan pasukannya. Kemudian menetap di Transylvania, selanjutnya Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil. Utsman I 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Pendiri Daulah Utsmani menjadi pemimpin setelah pasukan Mongol menyingkirkan penguasa Ghaznan pada 1299, diberi julukan Al-Ghazi atau kesatria karena keberanian dan ketulusannya. Berhasil menggabungkan daerah-daerah kekuasaan Bizantium dan menjadikan Bursa sebagai ibu kota kerajaan. Orkan 726 sampai 761 Hijrah atau 1326 sampai 1361 Masehi. Meneruskan usaha Utsman I menjadi Bursa sebagai ibu kota kerajaan. Mengangkat Adib Alauddin menjadi Perdana Menteri dan membentuk pasukan Janissary atau gabungan prajurit dari Turki, Yunani, dan lain-lain. Berhasil menaklukkan Nikomedia 1337, Sukotari 1338, dan Teduke Edremit. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmani. Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1303. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang masa kebangkitan dan kejayaan. Daulah Utsmani. Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Memindahkan ibu kota ke Adrianople, berhasil meluaskan wilayah kekuasaan hingga ke Balkan dan sebagian Eropa. Dikenal sebagai pemimpin yang mulia, dermawan, serta taat beribadah. Wafat sebagai Yuhada. Bayazid I 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Memiliki sifat sangat berani, pintar, dan berakhlak baik. Berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, diberi gelar Yaldrum, yaitu berarti kilat. Sempat diserang oleh Timur Leng dan pasukan Mongol Turki, menyebabkan perselisihan dan kekalahan yang berujung dan perebutan kekuasaan. Muhammad I 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi mulai menyusun kekuatan, menguasai Bizantium, dan menjalin hubungan diplomatik, berhasil menyatukan kembali negara yang terpecah dan mengembangkan Daulah Utsmaniyah. Murad II 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha atau ahli fikih. Berhasil menundukkan penguasa Bizantium. Muhammad II atau Al-Fatih 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1480 Masehi. Menerima kekuasaan pada usia 12 tahun dan menaklukkan
Konstantinopel pada usia 21 tahun. Diberi julukan Al-Fatih, yaitu sang penakluk. Konstantinopel ditaklukkan pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi setelah pengepungan selama 9 bulan. Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul atau Kota Islam dan kemudian dikenal sebagai Istanbul. Berusaha mewujudkan Konstantinopel sebagai pusat peradaban. Yazid II 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Masa kepemimpinannya diwarnai banyak perselisihan internal. Salim I 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi, salah satu khalifah yang paling dihormati dan pekerja kelas. Mempersiapkan Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan. Sulaiman I atau Al-Qanuni 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Mencapai puncak kejayaan Daulah Utsmani berjuluk Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat Multakul Abhar atau Multakul Abhur. Berhasil menguasai kota-kota besar seperti Mekkah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan lain-lain. Mempresentasikan puncak kejayaan dan menjangkau 3 benua, membangun masjid-masjid, madrasah, asrama pelajar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang masa kemunduran Daulah Utsmani. Setelah Sulaiman Al-Qanuni, ditandai dengan hilangnya wilayah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis kepemimpinan. Sultan Salim II 1566 sampai 1574 Masehi memiliki perangkai kurang baik, banyak menghabiskan uang negara, mengalami kekalahan saat diserang pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Sultan Murad III 1574 sampai 1595 Masehi memiliki sifat kurang baik seperti ayahnya, berhasil menguasai Tiflis di Laut Hitam dan kota Tabriz serta penduduk kota Bosnia. Mengalami pemberontakan dan penurunan nilai mata uang. Sultan Muhammad III 1595 sampai 1603 Masehi mengalami perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya. Sultan Ahmed I 1603 sampai 1617 Masehi meninggal pada usia 28 tahun, meninggalkan warisan bangunan, salah satunya adalah Sultan Ahmed I Kamil Blue Mosque. Sultan Mustafa I 1617 sampai 1618 Masehi. Masa kepemimpinan diwarnai ketidakstabilan, digantikan oleh adik tertuanya. Setelah Sultan Mustafa I digantikan oleh putra Sultan Ahmed II hingga runtuhnya Daulah Utsmani, kita akan membahas yang nomor 4, yaitu masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Setelah mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, bidang ekonomi, politik, maupun militer. Berbagai penyebab kemunduran Daulah Utsmaniyah: kurang meratanya tingkat pendidikan sebagian warga Daulah Utsmaniyah, keterosotan akhlak sebagian pemimpin Daulah Utsmaniyah, kekuatan militer yang lemah, alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar, terjadinya perpecahan di wilayah Utsmaniyah, upaya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di